Seorang remaja yang selalu dibully hingga masuk penjara karena pembelaan diri. Setelah bebas, ia mencoba memperbaiki diri namun harus berhadapan dengan para gangster untuk membalaskan sahabatnya yang dihabisi. Drama Korea yang berjudul Stuck to the Storm yang dirilis tahun 2025 berepisode 6 disutradarai oleh Kim Gon di bawah naungan rumah produksi SLL dan Toyu Dream, didistribusikan oleh Tving dan Video yang dibintangi oleh Kim Min Sok. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Siapkan kopi udurnya, selamat menonton. Remaja bernama Cha Woo-sul, korban perundungan, menusuk mata si pelaku sebagai pembelaan diri yang menghantarkan ia ke jeruji besi. Di penjara, ia bertemu dengan Jong Dong-hyun, mantan atlet MMA. Di sana Woo-sul minta diajari cara bertarung untuk bertahan hidup. Ia juga berteman baik dengan ketiga orang napi. Setelah keluar penjara, sangat sulit bagi mantan napi yang dipandang sebelah mata di masyarakat. Tak ada cara lain selain saling mengandalkan satu sama lain. Terus berjuang tak berhenti melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Temannya di antara lain Song Rayong, mengikuti kursus membuat roti hingga mengelola bisnis truk makanan. Lee Won Jun terus belajar untuk ujian di tengah luang bekerja. Sang Hyop kembali ke gimnasium, meski hanya bekerja, ia merindukan kehidupan menjadi atlet. Woo-sul selalu menyempatkan untuk membesuk Dong Hyun. Ia juga bercerita bahwa dirinya kini bekerja di gimnasium meski bukan menjadi atlet. Teringat nasihat Dong Hyun dulu, ia selalu berlatih dengan Sang Hyop setelah bekerja. Mendengar itu, Dong Hyun sangat senang mengetahui Woo-sul menjalani hidupnya dengan baik. Ia juga mengingatkan Woo-sul untuk tidak gegabah setelah dulu Woo-sul mengalahkan Baek Sok-chan. Kemungkinan ada yang mengincarnya. Apapun usaha Woo-sul, Dong Hyun akan terus mendukungnya. Woo-sul menjalani harinya bekerja paruh waktu, bersih-bersih dan yang lainnya di gimnasium. Saat itu Songgot, seorang mantan atlet MMA, sedang latihan. Ia kesal karena manajernya tidak menyediakan orang untuk dijadikan samsaknya. Hal itu disebabkan orang-orang pada takut. Manajernya menunjuk Woo-sul jika memang Songgot tetap ingin ada samsak manusia. Dengan sikap angkuhnya, Songgot menantang Woo-sul. Siapa tahu jika Woo-sul bisa mengalahkan atlet profesional seperti dirinya, bisa menjadi petarung juga. Hal itu yang mendorong adrenalin Woo-sul untuk naik. Bahkan ia mengabaikan pelindung kepala yang diberinya. Songgot menjadi ganas dan bersemangat, sementara Woo-sul bertahan dari hujanan pukulan hingga di mana semua orang terpukau terdiam melihat Woo-sul yang mengalahkan Songgot. Namun Woo-sul malah dimarahi oleh pemilik gimnasium tersebut. Yoon Woo-yong, ketua gangster yang mengelola bisnis arena pertarungan ilegal di mana orang-orang berjudi, memasang taruhan pada atlet yang dijagokannya. Siaran pertandingan tersebut hanya bisa diakses di aplikasi khusus dan oleh orang-orang penting. Hingga di mana pertarungan akbar, Songgot juara bertahan sekaligus jagoan Yoon Woo-yong akan melawan Tank. Namun Songgot tak datang dan tak ada kabar. Meski begitu, pertarungan tak bisa dibatalkan. Yoon Woo-yong turun gunung untuk menggantikannya yang tentu membuat Tank ketakutan. 뭐예요 이거? 스페셜 파이널 게임! 게임을 위해 새로운 진짜 돌아버리겠네. 씨. Peraturan pertandingan diubah. Jika Tank berhasil bertahan selama 30 detik, maka Tank dianggap menang. Pertarungan pun dimulai. 너 한 대만 쳐. 내가 네 피 다 깎아줄게. 이제 곧 노멀 배팅이 종료됩니다. Namun meski Tank sudah kalah dan menyerah, dengan kejamnya Yoon Woo-yong mencederai kakinya Tank. Di sisi lain, berkat bantuan Sang Hyop, Woo-sul tak jadi diusir oleh pemilik gimnasium. Dalam perjalanan, ia melihat Won Jun yang sedang meminta maaf kepada korban yang dulu ia rundung. Namun harus berakhir dipermalukan dan tidak dimaafkan. Won Jun berusaha memperbaiki dirinya untuk menebus kesalahan di masa lalu. Bahkan ia menulis semua daftar orang yang pernah ia rundung. Woo-sul berpura-pura tak melihat apa-apa.
Wonjun yang merasa putus asa, Wusul mengatakan seberat apapun juga harus dilalui. 고맙다 우솔아. Lalu mereka berdua menemui Song Ryong. Seperti teman pada umumnya, Wonjun selalu menyerobot untuk mendapatkan makanan gratis. Tentu hal itu sudah dianggap wajar oleh Song Ryong, bentuk dari persahabatan. Meski Song Ryong ikhlas sambil gugurutu. 우솔아, 솔직하게 얘기해봐라. 그러니까 빨리 갖고 오라고 해. 걸고 넘어지는 거 아니지? 이건 선 넘은 거 아이가 안 그렇나? Tak lama Ji-hye, teman sekaligus guru les Wonjun, datang untuk bergabung dengan mereka. Mereka selalu berkumpul canda tawa bersama. 형 공부할 줄 알아세요? 우리 오래오래 함께해요. Menghindari sifat SMP, mereka membantu Song Ryong beres-beres sebelum pulang. Di sisi lain, anak buah Yun Woo-yong berhasil menangkap Songgot, manajer serta pacarnya Songgot, dengan wajah yang sudah babak belur. Songgot mencoba menjelaskan alasan tak datang ke pertandingan karena tangannya cedera saat latihan melawan Wusul. Songgot telah membuat kekacauan dan sekarang Yun Woo-yong tak membutuhkannya lagi. Meski Songgot sudah meminta maaf, dengan kejamnya Yun Woo-yong membuat permainan. Jika manajer sekaligus sepupu Songgot bisa diam selama 10 detik, maka ia akan melepaskan Songgot. Dikarenakan panasnya rebusan, manajer tak bisa bertahan sampai 10 detik. Hal itu membuat ketiganya berujung dibuang ke laut. Daepo tangan kanannya mengatakan, Wusul bukan remaja biasa. Ia punya catatan kriminal dan juga dulu yang pernah mengalahkan Baek Sok-chan, anak buah Yun Woo-yong sendiri. Yun Woo-yong pun langsung gaspol, bahkan parkir sembarangan, yang membuat pengemudi lain kesal. Mendatangi Wusul memperkenalkan dirinya sebagai bosnya Baek Sok-chan, menawarkan untuk bekerja dengannya karena Wusul lebih jago dibanding Baek Sok-chan. Namun dengan sekejap Wusul menolaknya. Pengemudi yang protes dibuat teler dengan satu pukulan. 여친인가 봐. 이발 새끼야! 운전을 좀. Di keesokan harinya saat Ji-hye mau pulang, ia melihat wanita hamil yang kesulitan. Ji-hye pun menawarkan bantuan. Yang ternyata wanita tersebut suruhan Yun Woo-yong berpura-pura hamil untuk menculik Ji-hye. Ji-hye memberontak mencoba melarikan diri, namun pintu mobil terkunci rapat. Di sisi lain, Wusul tengah latihan bersama Sang Hyob. Di sana juga ada Wonjun dan Song Ryong. Melihat kegigihan Wusul dalam berlatih membuat mereka berdua bangga. Karena Wusul orang pekerja keras, tak berhenti melangkah untuk berubah. Berkat Wusul juga mereka berdua sadar mau berubah, belajar juga bekerja. Setelah latihan mereka berencana akan makan-makan. Namun Wusul menerima video call dari Ji-hye. Mendengar rintihan suara Ji-hye, ia sadar Ji-hye diculik oleh Yun Woo-yong yang tak terima Wusul menolak tawarannya. Wonjun menenangkan Wusul jangan bertindak gegabah untuk berpikir jernih terlebih dahulu karena Wusul tak sendirian. Sang Hyob dan Song Ryong mencoba melaporkan kepada polisi, namun karena situasinya tidak jelas membuat polisi tak bisa bertindak apa-apa. Tak lama Wusul menerima pesan berisi lokasi tempatnya. Mereka pun langsung bergegas pergi ke lokasi, di mana tempat tersebut gedung terbengkalai. Karena banyaknya gedung juga bisa jadi berbahaya, mereka pun berpencar secara berpasangan. Gedung demi gedung mereka susuri, hingga Wusul dan Wonjun menemukan kalungan milik Ji-hye, juga mobil yang dipakainya. Wusul mencoba menghubungi nomor Ji-hye, terdengar HP berdering. Ia pun menyusurinya hingga pada akhirnya mereka menemukan Ji-hye. 야, 색깔 봐라. Namun ternyata itu jebakan. Puluhan gangster datang untuk menangkap mereka. 2 PS squad pun terjadi. Karena kalah jumlah, Wusul dan Wonjun tak bisa berbuat apa-apa. Song Ryong dan Sang Hyob baru keluar dari gedung lain. Melihat konvoyan mobil, mereka pun langsung mengejarnya. Sementara polisi menemukan mayat Songgot serta manajer juga pacarnya.
Di sisi lain Wusul dibawa ke hadapan Hyun Woo-young dengan tubuh yang diikat. Begitu pula dengan Won Jun dan Ji Hye. Dengan kejam Hyun Woo-young menyuruh Wusul untuk memilih salah satu dari temannya untuk dihabisi atau siapa yang akan Wusul selamatkan. Kedua pilihan tersebut tidak menjadi pilihan bagi Wusul. Meminta Hyun Woo-young untuk membiarkan mereka berdua pergi karena teman-temannya tak ada hubungannya dengan masalah ini. Dikarenakan pada dasarnya Hyun Woo-young yang sibal, ia tidak tertarik akan hal itu. Wusul terus memohon untuk melepaskan temannya. Ia bersedia melakukan apapun yang Hyun Woo-young suruh. Namun Hyun Woo-young mengabaikannya, menyuruh Park Si-hyun untuk menggantikan dirinya karena ia harus pergi ada urusan lain. Si-hyun yang sibal sok keras menakut-nakuti mereka. Merekam pertunjukan itu sesuai perintah Hyun Woo-young, di mana Wusul dikasih waktu untuk memilih salah satunya. Jika tidak, keduanya akan mati dalam 10 detik hitungan mundur. Wusul tantrum karena ia tak punya pilihan lain. Si-hyun secara sepihak memilih Won Jun, kebetulan tusukannya mengenai tali hingga terlepas, yang membuat keadaan terbalik. Mereka pun berhasil melepaskan ikatannya, segera pergi untuk kabur. Si-hyun yang sadar kembali lewat speaker menyuruh para penjaga untuk menangkap mereka yang kabur. 2 PS kuat pun terjadi. Karena banyaknya pengawal, Won Jun meminta Wusul untuk segera pergi membawa Ji Hye. Ia akan mengulur waktu. Sementara Sang Hyop dan Song Ryong baru saja tiba. Wusul dan Ji Hye berhasil mencapai basement, namun lagi-lagi penjaga di mana-mana. Untungnya Sang Hyop dan Song Ryong datang tepat waktu. Penjaga berhasil diratakan, mereka pun langsung menyusul Won Jun yang juga berhasil mengalahkan penjaga. Kemudian mereka pun langsung berlari menuju mobil. Pada akhirnya mereka pun berhasil kabur. Melihat kondisi Won Jun, mereka bergegas menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Won Jun meminta untuk yang terakhir kalinya supaya Wusul mendatangi para korban bully Won Jun yang tertulis di daftar catatan memintakan maaf atas dirinya. Dikarenakan Won Jun yang kehabisan darah, ia pun mengembuskan napas terakhirnya, yang tentu membuat mereka bersedih, menangis histeris harus kehilangan sahabatnya. Flashdisk ke masa lalu saat mereka di dalam kereta. Won Jun sangat tersiksa akan kesalahan di masa lalu. Ia sudah menghitung ada 31 orang yang harus ia datangi untuk meminta maaf. Yang paling menyiksa baginya, beberapa ia lupa wajah korbannya. Wusul menenangkan, yang harus Won Jun lakukan terus meminta maaf dengan tulus. Mungkin mereka juga butuh waktu, karena jika itu aku, mungkin Wusul juga tidak akan langsung memaafkannya. Perkataan Wusul memberi keberanian untuk Won Jun. Ia mengucapkan terima kasih kepada Wusul. Kembali ke masa sekarang, Wusul sangat terpukul atas kepergian sahabatnya. Mengambil catatan untuk memenuhi permintaan terakhir Won Jun. Lalu mendatangi rumah duka dengan tak berdaya, di mana temannya yang lain sudah menunggunya. Tak lama, Yeonjin adik Won Jun datang menghajar Wusul, menyalahkan Wusul atas kematian kakaknya. Amarah Yeonjin tak terbendung. Sang Hyop dan Song Ryong datang untuk menenangkan. Wusul hanya bisa menangis berlutut meminta maaf. Song Ryong membawa Wusul keluar agar situasi terkendali. Yeonjin sangat bersedih meski dulu sempat akur dengan kakaknya itu. Di luar, Wusul tak bisa memendung tangisannya, terus menyalahkan diri atas kematian Won Jun. Seandainya ia tidak menolak tawaran Hyun Woo-young, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Lebih baik ia yang mati menggantikan Won Jun. Song Ryong menyadarkan Wusul untuk tidak terus menyalahkan diri. Won Jun tidak akan suka melihat Wusul seperti ini. Sebab karena Wusul lah justru kehidupan Won Jun berubah, meninggalkan kehidupan yang buruk menjadi lebih baik lagi.
Yeonjin mendengar, ia sadar bahwa kakaknya sudah berubah menjadi lebih baik, juga mendapatkan teman-teman yang baik. Sementara saat Jihae berteleponan, ia bertabrakan dengan orang yang mencurigakan. Jihae pun membututinya. Dan benar saja orang tersebut anak buah Hyun Woo-young yang datang untuk melobi polisi korup supaya menutupi kasus kematian Wonjun mencari kambing hitam, supaya nama Hyun Woo-young tidak terseret-seret dalam kasus ini. Jihae yang mengetahui akan hal itu menceritakan kepada temannya, tentu membuat mereka marah. Tak ada lagi yang bisa diharapkan dari kepolisian. Terlebih saat ada karangan bunga dari Hyun Woo-young yang bertuliskan lanjutkan pembicaraan yang belum selesai, membuat Song Ryong tersulut emosi, bahkan menganggap Sang Hyo penakut karena menghalangi dirinya untuk membalaskan. Sang Hyo menenangkan, dirinya juga bukan takut kepada Hyun Woo-young. Saat ini mereka harus menahan diri membuat rencana. Jihae menghentikan perdebatan mereka berdua. Yeonjin menyaksikan hal itu dan memandang Wusul yang meratapi catatan Wonjun, yang ternyata nama Wusul juga tercatat dalam daftar tersebut. Setelah dulu membuli Wusul, di masa kini tertulis Wonjun ingin menjadi kakak yang baik berhubungan baik dengan Wusul, yang tentu membuat Wusul tambah sedih, juga membentuk tekad baru bagi Wusul, di mana Wusul bertekad untuk membalaskan. Namun kali ini mereka mengatur rencana sebelum pergi. Yeonjin menawarkan diri untuk bergabung. Jihae teringat kejadian itu direkam. Sekarang yang bisa mereka lakukan mencari ruang kontrol siaran untuk mendapatkan bukti. Sebelum itu, karena cukup berbahaya, mereka pun mengetes Yeonjin, yang ternyata Yeonjin lebih kuat dari perkiraan. Dikarenakan hanya Yeonjin yang belum terekspos, Yeonjin menyamar sebagai kurir, mengantarkan paket ke ruangan siaran, yang dimana isi box tersebut kamera HP, untuk menuntun mereka ke ruangan kontrol siaran. 딸배 새끼 싸가지. 방송실? 야 우리 방송실도 있었냐? 고생했어. Dengan menggunakan kartu nama Hyun Woo-young yang dulu diberikan kepada Wusul, pada akhirnya paket tersebut diantarkan. Wusul and the gang pun membuat sketsa denah menuju ruangan kontrol tersebut. Lokasi telah ditemukan, mereka pun beraksi membuat pengalihan. 어? Sebagian penjaga pergi ke basement parkir untuk meriksanya. Hal itu dimanfaatkan Wusul and the gang untuk menyerang ke lobi gedung. Pertempuran pun tak dapat terhindarkan. 작전대로 가요. Formasi dan kerjasama yang apik membuat Wusul and the gang berhasil mengalahkan penjaga yang di lobi. Wusul pun segera pergi menuju ruangan kontrol siaran, sedangkan yang lain akan melanjutkan baku hantam dengan penjaga yang berdatangan. Wusul berhasil memasuki ruangan kontrol siaran, namun ternyata bukti rekaman pada saat kejadian penculikan sudah diamankan Hyun Woo-young. Hyun Woo-young yang menyadari kedatangan Wusul melalui speaker yang memutar rekaman saat kejadian, tentu membuat Wusul and the gang geram. Hyun Woo-young menyuruh Wusul untuk datang ke ruangannya jika ingin rekaman tersebut. Dengan penuh keberanian, Wusul pun pergi sendirian, sementara temannya ditahan. Depo menyuruh para penjaga untuk membereskan yang di basement parkir, sedangkan yang tersisa akan berduel. Sementara Wusul mendatangi Hyun Woo-young sembari mengingat masa lalu kelamnya, jadi korban bully hingga di penjara. Dengan sibalnya, Hyun Woo-young memberikan pilihan kepada Wusul, ambil flashdisk berisi rekaman tersebut atau berduel dengannya, supaya Wusul bisa sekaligus membalaskan dendam. Namun Wusul tak tertarik untuk berkelahi. Akan tetapi Hyun Woo-young mengancam jika tidak, orang-orang terdekat Wusul yang akan menjadi korban selanjutnya, membuat Wusul tak punya pilihan lain selain baku hantam.
Sesuai dengan ketengilan, sibalnya Hyun Woo-yong sangat jago membuat Woo-sul kewalahan. Hyun Woo-yong terus meremehkan Woo-sul. 씨발놈아, 내가 이렇게 놀라고 너 부른 줄 알아? Sementara Song Ryong kewalahan, hingga Yongjin pun membackupnya. Akan tetapi Yongjin malah kewalahan, tangannya dicederai. Melihat itu Song Ryong pun tidak tinggal diam mengunci pria itu yang kemudian Yongjin menghujaninya dengan pukulan. Sementara Sang Yob dan Daepo terus jual beli pukulan hingga Sang Yob berhasil menumbangkan Daepo. Meski tubuh yang sudah babak belur tak membuat Woo-sul menyerah. Terlebih saat Hyun Woo-yong memutar rekaman Won Jun, hal itu membuat Woo-sul berapi-api. Woo-sul masih baik, tak mencederai. Hal itu membuat Hyun Woo-yong mulai ada ketakutan karena mendapatkan lawan yang setara. Woo-sul yang sedari awal diremehkan justru membuat Hyun Woo-yong babak belur kewalahan. Menahan Hyun Woo-yong yang akan terjatuh, padahal bisa saja Woo-sul membiarkannya. Namun Woo-sul berbeda dengan Hyun Woo-yong, ia menarik menyelamatkannya. Yang tentu membuat harga diri Hyun Woo-yong jatuh sejatuhnya. 난 당신이랑 달라. 네가 나랑 달라! 내가 지금 Pada akhirnya dengan bukti yang didapat Woo-sul yang dikirim ke kejaksaan secara anonim, semua kejahatan Hyun Woo-yong terungkap, mulai dari perjudian ilegal hingga pembunuhan terhadap Songgot dan CS-nya yang membuat Hyun Woo-yong dijebloskan ke penjara. Sementara Woo-sul mendatangi para korban bully Won Jun sesuai permintaan terakhir Won Jun. Ada yang tidak memaafkan, juga ada yang memilih membiarkan bagaimanapun itu masa lalu, meski tak sepenuhnya memaafkan. Hanya Woo-sul sendiri, ia sudah memaafkan Won Jun dari dulu. 형 용서했어요. Teman-teman yang lainnya pun datang ke pemakaman Won Jun. Kini persaudaraan mereka semakin erat. Seperti biasa, Woo-sul membesuk Dong Hyun bahwa ia telah memutuskan untuk menjadi petarung seperti Dong Hyun. Bahkan jika ada kesempatan, Woo-sul ingin bertarung dengannya. Dong Hyun yang mendengarnya pun bangga, meminta Woo-sul untuk berusaha dan berlatih lebih keras lagi jika ingin bertarung dengannya. Seperti kutipan bahwa hiu yang memiliki insang harus berenang seumur hidup. Begitu pula dengan Woo-sul memutuskan untuk tidak pernah berhenti terus maju ke depan. Dulu bertarung untuk bertahan hidup, kini bertarung untuk berjuang hidup. Di mana Woo-sul akan mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan dunia tinju pemula. Di sisi lain ternyata Hyun Woo-yong dimasukkan satu sel dengan Dong Hyun. Dan drama atau web series pun berakhir.